Selamat pagi adik-adik, Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, tetap sukacita ya, meskipun masih dalam ibadah online. Kali ini, pagi ini kita akan bersama dengan Bu Ika, saya Bu Santi, dan Kak Vio. Oke, jangan lupa siapkan Alkitab, kidung pujian, dan persembahan ya. Untuk mengawali ibadah pagi ini, mari kita menyanyikan lagu Kelinci. Adik-adik, pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam persekutuan, kita awali ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Jangan lupa tutup mata, siapkan hati kita untuk dapat menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini bersama-sama dengan adik-adik di rumah dan secara ibadah online. Tuhan Yesus, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami undang Kau Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, supaya ibadah kami ini dapat menjadi ibadah yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Marilah adik-adik kita angkat satu pujian dari Kidung Ria nomor 73 yang berjudul Hati yang Gembira. Halo adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, saatnya kita akan merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Ayo yang masih belum siap, duduk yang bagus ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Yuk kita mulai. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau mencucikan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Kita ambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-10. Nah, di sini ada 48 ayat, tetapi kita tidak membaca semuanya adik-adik ya. Kita baca ayat 1 sampai 5 dan kita sambung ayat 9 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan,
kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus." Kita sambung ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat dengan Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Demikian firman Tuhan. Mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, merekalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ya, ada dua tokoh pagi hari ini yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah seorang yang bernama Kornelius, ya, bisa kita sebut Bapak Kornelius karena ini adalah seorang perwira pasukan Italia. Ya, gimana adik-adik tadi sudah mendengar ya bahwa Bapak Kornelius ini orangnya setia kepada Tuhan, orangnya saleh. Apa sih saleh itu? Saleh itu setia, ya. Dia senantiasa suka berdoa, suka memberi sesuatu, sedekah ataupun memberikan sesuatu kepada orang lain, terutama di sini dikatakan tadi orang Yahudi, ya. Dan dia tidak sendiri, seisi rumahnya, ya. Seisi rumahnya, ya. Ia ini taat kepada Allah, ya, suka memberi sesuatu kepada orang lain, ya. Jadi tidak mementingkan dirinya sendirilah. Suatu saat ketika dia sedang berdoa, dia nampak malaikat Tuhan itu masuk ke rumahnya, ya. Dia tidak mimpi ya adik-adik, tidak tidur, tapi dia sedang berdoa, tetapi ada malaikat Tuhan yang datang ke rumahnya, masuk ke rumahnya. Dia dipanggil, "Kornelius." Dia kaget, "Ada apa Tuhan?" Dia takut ya dengan suara yang begitu, malaikat memanggil dia takut sekali. Kemudian malaikat itu ternyata menyuruh Bapak Kornelius ini untuk menugaskan beberapa orang ke kota Yope, adik-adik. Nah, untuk apa ya? Ya, suruhlah beberapa orang ke kota Yope. Untuk apa di sana? Untuk menjemput seseorang yang bernama Simon, juga disebut Petrus. Nah, karena Bapak Kornelius ini orang yang saleh, dia taat. Dia perintahkan kepada anak buahnya untuk datang menjemput Bapak Simon Petrus. Nah, ketika mereka dalam perjalanan, adik-adik, ya, masih belum sampai ke kota Yope, tapi masih dekat kota Yope lah. Ini Bapak Simon Petrus ini juga orangnya setia kepada Tuhan. Dia rajin berdoa. Nah, ketika dia berdoa, tiba-tiba perutnya terasa lapar, adik-adik. Ya, karena perutnya terasa lapar, dia mestinya
ada orang yang menyiapkan makanan, sementara makanan itu disiapkan, nah, Bapak Petrus ini melihat sesuatu, ya, diliputi oleh kuasa Tuhan, melihat sesuatu benda yang dari langit turun berupa apa tadi? Kain yang lebar sekali. Ya, dari langit turun sampai ke tanah, ya. Dia melihat ada beberapa binatang yang di sana, ada yang berkaki 4, ya, ada burung, ada binatang yang melata, ya. Nah, ini Bapak Simon Petrus ini mendengar suara, karena perutnya lapar. Tuhan katakan, "Hei Petrus, ambil, sembelih dan makanlah." Binatang itu disuruh nyembelih, disuruh makan, ya. Nah, ketika itu Bapak Petrus juga tidak tidur, ya. Dia sedang berdoa, tidak bermimpi, ya adik-adik, ya. Beda ya dengan mimpi, ya. Tapi ini melihat, dia sambil menyangka, "Tidak Tuhan, aku takut, aku tidak pernah makan kayak gitu kok, disuruh makan. Aku tidak pernah makan yang binatang yang najis." Ya. Itu kemudian Tuhan mengatakan lagi, "Sembelihlah, makanlah." Ya. Sampai terjadi 3 kali, adik-adik. Kemudian Bapak Petrus ini berpikir, merenungkan, apa ya maksud Tuhan? Saya loh tidak pernah makan binatang-binatang yang haram, yang najis. Hari ini saya lapar disuruh makan binatang-binatang yang najis, disuruh nyembelih, ya. Tetapi karena Bapak Simon Petrus ini orangnya ya setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, ya, dia merenung sambil berdoa. Ya, ketika beliau ini merenung, tiba-tiba datanglah utusan dari Bapak Kornelius, ya, datang kepada Bapak Petrus ini. Di situ menyampaikan tujuannya, yaitu mengajak Bapak Simon Petrus ini datang ke kota Kaisarea, bertemu dengan Bapak Kornelius. Disitulah baru Bapak Petrus ini menyadari, kalau begitu Tuhan tadi menyuruh saya, maksudnya menyuruh saya ke Bapak Kornelius. Padahal dia itu beda suku, ya, satu orang Italia, Bapak ini suku Bapak Kornelius ini orang Italia, sementara Bapak Simon Petrus ini orang Yahudi. Ternyata inilah jawaban Tuhan, karena dia merenung dalam doanya. Ternyata inilah, ya, jawaban Tuhan, bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, ya. Tuhan tidak pernah membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Itu yang pesan Tuhan yang diterima oleh Rasul Petrus, adik-adik, ya. Adik-adik yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ya. Di samping itu, apa tuh tujuannya Rasul Petrus ini disuruh ke rumahnya Bapak Kornelius? Ternyata Tuhan memberi tugas kepada mereka untuk bersama-sama memberitakan tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan, ya. Jadi, ya, 2 hal. Tuhan mengasihi semua orang, dan Tuhan mengutus mereka bersama-sama untuk memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang. Tidak ada orang yang najis, tidak ada orang yang dibedakan oleh Tuhan. Semua orang bebas untuk menerima kabar kesukaan tersebut. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, pagi ini demikian Tuhan berpesan kepada kita, ya. Pentingnya kita merenungkan firman Tuhan, ya. Ayo, dari kalian siapa yang rajin membaca firman Tuhan setiap hari? Kalau membaca firman Tuhan jangan membaca terus ditutup, ditinggal. Tidak, ya adik-adik, ya. Kita belajar merenungkan seperti Bapak Simon Petrus ini, agar kita tahu apa sih maksud firman Tuhan ini untuk saya, ya. Kita membaca firman Tuhan dan kita berdoa, kita merenung apa ya Tuhan, kehendak Tuhan untuk saya hari ini, ya. Kalau perlu kita
siapkan catatan hari ini ya, Minggu tanggal berapa saya membaca firman Tuhan ini, apa maksud Tuhan? Oh, maksud Tuhan ini adalah ini. Kita buat catatan ya adik-adik ya, supaya kita juga belajar bisa merenungkan firman Tuhan, bukan hanya firman Tuhan dibaca, ditutup, ditinggal, tidak ya, supaya Tuhan tetap menyertai kita, memimpin kita sehingga kita nanti akan terbiasa dan akan bisa merespon, menerima, mengetahui apa kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Seperti pagi hari ini Tuhan memberi pesan kepada Petrus dan mereka, dia tahu apa maksudnya. Siapa adik-adik ya? Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Ya adik-adik. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, yuk kita respon firman Tuhan ini dengan kita memuji dari Kidung Ria nomor 120 dengan judul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Tiba saatnya Dedek kita akan melaksanakan doa syafaat. Yuk kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membuka hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman-Mu. Untuk itu tolong Tuhan kami anak-anak-Mu agar kami bisa melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka supaya mereka bisa kembali sehat seperti sedia kala. Juga Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih belajar di rumah. Tolong Tuhan berikan kekuatan, berikan pimpinan dan penyertaan supaya kami tetap semangat di dalam kami belajar. Kami berdoa buat orang tua kami, anak-anak-Mu Bapa, kiranya juga Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberkati apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan keluarga kami, anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan orang tua kami Tuhan, berkati dengan hikmat kebijakan di dalam mendidik dan membimbing kami anak-anak jemaat-Mu ini. Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk gereja kami, para pelayan-pelayan di gereja kami Tuhan, kiranya Engkau tetap senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pimpinan, memberikan penyertaan di dalam pelayanannya. Semakin hari Tuhan semakin menguatkannya. Juga para pamong, anak remaja, para grup untuk yang melayani baik anak-anak, remaja, juga yang melayani jemaat-Mu, termasuk tim multimedia yang saat ini juga Tuhan pakai untuk menyelenggarakan ibadah anak-anak. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tolonglah Tuhan untuk bangsa negara kami ini, jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala pencobaan, jauhkan dari segala
kuasa-kuasa yang akan memecah belah bangsa negara kami. Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada yang paling rendah di pemerintahan. Tuhan kiranya memberkati, memberi hikmat kebijakan agar bangsa dan negara kami ini bisa damai dan sejahtera melalui beliau. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, juga demikian kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan persembahan kami, dan persembahan ini akan berguna untuk kebesaran dan kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Doa yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Karena doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah adik-adik, kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian Kidung Ria 122, Duduk Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ibadah sudah selesai adik-adik. Mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, anak-anak jemaat ini, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah pagi ini telah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.